keagungan, kekerenan, dia fans gitu kan, ditonton, disorakin, kemudian ya gitu, fans itu menikmati sebuah perform. Ada kisah Umar, karena memang yang namanya mencintai Rasul itu mungkin kita butuh proses, kita butuh apa ya, butuh ilmu, butuh awareness, butuh kesadaran gitu. Gimana sih mencintai Rasul? Karena Umar sendiri, Umar Ibnu Al-Khattab, beliau juga pernah ngobrol sama Rasul, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai gitu. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih ku cintai dari semuanya gitu ya. Umar curhat, engkau lebih ku cintai dari semua yang ada di muka bumi kecuali diriku. Umar bilang gitu ya, kecuali diriku, artinya diriku nomor satu, baru engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahab ilaika min nafsi. Enggak, itu belum sempurna Umar. Segitu itu belum sempurna, mencintai ku melebihi yang lain semuanya kecuali dirimu, itu belum sampai ya, belum mencapai sempurnanya iman sampai engkau mencintaiku melebihi engkau mencintai diri kamu sendiri. Kemudian Umar, karena Umar memang sudah ada cinta dan belum tahu ini porsinya seberapa ya, mencintai Rasul ini maunya seberapa gitu. Ternyata harus full, harus total, sehingga Umar manut, Umar tunduk. Kemudian Umar berkata, fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi gitu. Oke, jadi gitu ya Rasul. Jadi bahkan diriku sendiri pun nomor sekian. Yes, prioritasnya adalah cinta Rasul. Al-an, ya sekarang aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Faqala Nabi, al-an ya Umar. Al-an ya, itu adalah cara mencintai yang benar. Sudah benar cintamu, sudah benar ketudukanmu seperti itu, dan sudah sempurna imanmu ya. Karena tadi ya, indikator semakin kita punya iman yang kuat, punya iman yang sempurna, maka semakin kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada sebuah kabar gembira gitu kan. An-Nabi ya, beliau bersabda, jadi ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat gitu kan, kepo tentang hari kiamat. Rasul menjawab dengan sebuah pertanyaan, memangnya apa yang sudah kamu persiapkan? Apa yang kamu siapkan? Sudah berbekal apa kamu untuk hari kiamat, as-sa'ah ya? Kemudian fulan tersebut menjawab, aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku nggak punya ibadah yang bisa aku banggakan. Sholatku kayaknya biasa aja, zakatku, zikirku, apa-apa sepertinya biasa-biasa aja ya Rasulullah. Tapi ada satu hal ya Rasulullah yang aku pede. Blur lagi ke. Yang aku pede ya dengan ibadahku, dengan yang aku rasakan gitu. Apa itu? Apa yang kamu rasakan gitu? Dia bilang, ma'atu laha kabir siyam wala salah wala salat. Aku tidak mempersiapkan yang spesial ya, karena sholatku, puasaku, sedekahku juga rasanya tidak spesial. Tapi ini ada yang spesial, walakinni uhibbullah wa rasulah. Ada yang spesial dari hatiku. Aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya ini disebut sebagai ibadah ya. Kita punya ibadah zahir, kita juga punya ibadah batin, dan cinta ini adalah ibadah batin. Apa komen Rasulullah SAW?
Walakinni uhibbullah wa rasulah. Aku cuman punya ibadah cinta. Aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah. Maka Rasul menjawab, anta ma'a man ahbabta. Maka kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu punya derajat sama dengan orang yang kamu cintai. Kamu punya keberuntungan yang sama dengan orang yang kamu cintai. Masya Allah, ini kabar gembira ya. Ketika kita nggak punya ibadah yang bisa kita andalkan, serasa minimalis semua ibadah kita, tapi ketika kita punya cinta gitu, kita akan dinaikkan levelnya. Kita akan diberikan posisi yang sama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan berada di surga yang sama, berada di dalam nikmat yang sama, dilindungi dari api neraka karena mereka juga dilindungi. Ketika misalnya kita memiliki dosa, kita memiliki keburukan yang seharusnya kita harus membayarnya, seharusnya kita harus menebusnya dengan merasakan api neraka, maka kita akan memperoleh syafa'atul Rasul, ya, pertolongan atau pembelaan dari Rasul. Rasul gak akan rela umat yang dicintainya merasakan api neraka. Rasul gak akan tega umat yang saling mencintai, yang mencintai Rasul merasakan musibah di akhiratnya. Kayaknya ini penting ya teman-teman yang dirahmati Allah. Kita bermodal cinta saja itu sudah diterima oleh Rasul. Oke. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, seperti aku bilang tadi ya, bahwa mencintai Rasul ini ada konsekuensinya. Karena kita pasti tahu ya, belajar perbedaan antara fans dengan follower gitu ya. Kalau fans itu ketika menyaksikan kehebatan, keagungan, kekerenan, dia fan gitu kan, ditonton, disorakin, kemudian ya gitu. Fans itu menikmati sebuah perform. Kemudian sedangkan follower itu bukan hanya penikmat sebuah perform, dia support gitu ya. Jadi makanya teman-teman dirahmati Allah, kalau misalnya kita mencintai Rasul dengan wah keren nih Rasul gitu, kita bisa menyebutkan mukjizatnya, kita bisa memakai aksesoris yang tulisannya Muhammad gitu ya, tapi kita kurang bisa istiqomah, kurang bisa memenuhi beberapa syarat ini, maka kita hanya disebut sebagai fans, bukan follower. Sedangkan yang dipinta oleh Rasul, kita bukan menjadi fans, tapi kita menjadi follower ya. Nah, ini di sini sebagai seorang follower Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kewajiban ya, metik seorang follower itu harus tidak itu mengambil contoh. Kalau misalnya Rasul itu pemaaf gitu kan, kita tahu Rasul pemaaf, kita bangga bahwa Rasul itu pemaaf. Kemudian ketika kita harus memaafkan, kita ngeles, kan itu Rasul pemaaf, udah aku mah beda. Nah, ini berarti fans, bukan follower. Karena follower itu dia mengikuti semua perilaku yang diikutin ya. Kalau teman-teman misalnya ngikutin followernya K-pop ya, perilaku K-popers itu diikutin. K-popers pakai baju apa, diikutin. Gaya bajunya, make upnya, aksesorisnya, bahkan makanannya pun diikutin. Ini bukan fans, ini follower gitu. Nah, kita gimana kepada Rasul? Apakah kita sudah mengikuti Rasul secara utuh gitu kan? Karena banyak sekali orang-orang yang masih ngeles gitu ketika
diajarkan akhlak Rasul, diajarkan kemuliaan Rasul. Nah, itu mah Rasul atuh beda derajatnya, Rasul derajatnya Nabi kan beda. Dah aku mah apa atuh gitu. Dah aku mah manusia biasa. Ya sudah, berarti kamu berhenti untuk tidak berhenti untuk menjadi murid Rasul, berhenti untuk menjadi followers Rasul, dan tentu saja ini mengurangi kualitas cinta kita kepada Rasul, ya.